kita akan ngebahas paket festive Thailand Ioniq. Dan ini nanti akan kita kirim ke Makassar ya. Sudah kita tuntasin satu ini. Dalam waktu hari ini kita sudah menuntaskan 4 unit ya. Yang ini nanti kita kirim ke Makassar, dan juga nanti ada satu lagi yang putih ya. Unitnya 19. Itu ala-ala versi mobil BMW nanti akan kita kirim ke Riau, ke Pekanbaru, dan satu lagi punyanya Om Syafruddin dari Serang, Banten, dan satu lagi nanti akan kita kirim juga ke Aceh ya, itu warna merah yang pintunya lampu door. Oke teman-teman, kita Gen 3 2015, tapi ini dia transmisinya Matic, memang Matic bawaan dari baru, finalnya OEM dari Toyotanya sendiri. Dan ini memang bekas Ektaksi Bluebird juga. Untuk memang sudah tidak begitu banyak lagi unitnya, tapi ini hanya ada di dadakan aja. Jadi memang kita unit tidak ready aja. Kalau misalkan teman-teman mau pesan juga, emang kita butuh waktu untuk kembali untuk kepada customer-customer yang dulu yang pernah beli mobil-mobil Matic yang ingin dijualkan kembali. Tapi kita seleksi juga sih, kita cek mana yang masih bagus, mana yang perawatannya masih bagus, baru kita beli kembali. Ya kalau misalkan untuk yang khusus ready seperti ini kayak Matic tidak ada. Hanya misalkan teman-teman pengen terburu-buru bikin dengan konsep Ioniq, bisa langsung, hanya unitnya, transmisinya semuanya masih manual. Ayo kita bahas ya. Grand total saya sebutin aja dari sini, harganya habisnya di 150 juta rupiah. Tapi ini sudah Matic dan depannya sudah kita rubah dengan facelift versi Thailand ya. Karena kalau misalkan yang muka untuk Vios generasi ketiga ini dia tidak ada yang versi Indonesia. Yang versi Indonesia dia model seperti yang di belakang saya itu yang warna mocha, dan juga yang ada di sebelah kiri juga itu yang warna hitam. Itu dua-duanya unit ready, yang satunya unit 2016, yang satunya unit 2014. Itu juga sudah full upgrade semuanya. Nah, kanan saya yang di belakang itu harganya 135 juta rupiah, unitnya 2016 sudah full upgrade. Itu 2014 ya, hanya dia sudah ada sunroof dengan sound systemnya sudah monoblock. Itu harganya 125 juta rupiah. Semua pajaknya hidup. Teman pengen beli langsung saja datang ke sini, atau misalkan mau kita kirim juga bisa. Teman-teman tinggal transfer pelunasan, kita cunda dan kita kirim sesuai alamat teman-teman masing-masing. Oke, facelift Thailand. Depannya ini sudah kita pasang dengan grill chrome. Jadi ini semuanya sudah satu set. Jadi kalau misalkan teman-teman, Om kalau saya beli bumpernya aja bisa nggak? Nggak bisa kalau yang ini. Atau misalkan saya beli lampunya saja bisa nggak, Om? Nggak bisa. Karena ini semuanya harus kita beli satu set ya. Dan ini kita order jauh-jauh hari dari luar negeri. Kalau misalkan sewaktu-waktu, kalau misalkan kita masih ada, kalau teman-teman pengen order yang versi Thailand, kalau misalkan ada stoknya bumper bersama dengan lampu dan grill, itu bisa langsung kita pasang. Hanya kalau misalkan teman-teman pas order ketika stok di kita sudah habis, ya memang harus menunggu agak lama, karena ini kita ordernya memakan waktu sampai di 1 bulan ya. Nah, lampunya di sini kita pasang yang model Froji. Dia ini ada dua versi, ada satu versi yang halogen, ada yang Froji. Ini sudah Froji, hanya bolam di bagian dalamnya sudah kita ganti dengan LED LED. Jadi dia itu sudah warna LED LED. Kita bikin senada bagaimana yang ada di bagian DRL-nya ya. Dan rumahnya di sini dia benar-benar chrome. Kalau misalkan yang versi halogennya ya kurang lebih sama aja kayak misalkan Vios Gen 3 atau misalkan Vios Gen 2, tapi dia masih halogen ya. Jadi belum ada rumah-rumah kayak warna-warna black piano di dalamnya itu. Jadi keren banget. Dan ini ada DRL-nya di bagian samping, dan ada fog lamp-nya, dan ini grill rambangnya dia gede banget di bagian bawah seperti ala-ala kayak mobil Camry. Oke, dudukan plat nomor juga kita pasang. Nah, kita rubah bumper, lampu, fog lamp, DRL, dan grillnya. Tapi kalau misalkan untuk cupnya ini masih original. Tapi kalau misalkan pengen dirubah ke ya apa, ke Vios atau misalkan kayak Vios Gen 5, itu semuanya kita rubah, mulai dari kap mesin, spakbor bumpernya, dan bumper ya, bumper di bagian belakangnya, spakbor yang ada di bagian samping sini, semuanya kita rubah. Dan memang ada sedikit yang kita rubah untuk di bagian duduk-dudukan lampu dan bumper dan kap mesin. Nah, peleknya di sini kita pasang dengan ring 16. Ini kita pasang pelek bekas, tapi kualitasnya masih oke. Belum ada yang peyang-peyang ataupun yang penyok. Jadi semuanya kita seleksi ya untuk pelek-pelek yang bekas. Kalau misalkan yang kurang bagus kita nggak pakai. Jadi pada intinya sih yang paling ini banget untuk di bagian ban sih ya. Kalau misalkan untuk pelek, untuk bekas nggak ada masalah. Yang penting dia masih kualitasnya agak bagus. Tapi pada intinya memang bannya memang harus benar-benar safety. Artinya kalau memang teman-teman ragu untuk ban kualitas yang bekas, memang lebih bagusnya pakai yang baru. Tapi kalau misalkan dengan paket upgrade dengan yang 150 juta seperti ini, udah pasti kita kasih dengan ban yang baru ya. Kecuali untuk pelek-pelek yang susah
yang model-model terbaru teman pesan, ya paling kita tidak dapat yang bekas, ya solusinya kita kasih dengan yang baru. Oke, dan di sini udah kita pasang juga kaca film dan ada spion retract juga udah kita pasang 60%. Jadi depannya 30%, sampingnya 60%, dan di sini yang menariknya sudah kita pasang dengan list chrome. List chrome ini mungkin banyak teman-teman yang melihat ada yang dipasang di mobil yang aftermarket, apa namanya, mobil ex pribadi pada umumnya yang lain, itu memang rata-rata ada dipasang, tapi dia masih model kayak model plastik ya, model karet-karet gitu. Tapi ini dia bener-bener chrome asli, jadi bahannya dia keras, seperti teman-teman dapatkan misalkan kayak di contoh-contoh mobil CR-V yang tipe Prestige-nya, atau misalkan yang Lexus ataupun Camry. Ini benar-benar keras. Memang harganya juga agak lumayan mahal. Jadi dia mulai dari ujung segitiga spion sampai ke ujung segitiga yang ada di bagian belakang ya, pintu belakang. Jadi semuanya dia memang sudah chrome, dan di sini di bagian handle juga kita pasang dengan handle chrome, dan body kit di bagian samping di sini kita berikan kombinasi dengan Rev 68. Jadi keren banget, tapi beliau mintanya dibikin dengan konsep semuanya hitam, unik hitam. Jadi keren banget. Itu ada sedikit gondrong body kitnya ke bagian bawah, tapi ini tidak kita ceperin teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman solusinya, kalau misalkan pengen mobil kesan lebih ceper, ya pasangnya dengan body kit Rev 68 seperti ini. Kesannya agak rendah, tapi mobilnya tetap empuk. Kalau misalkan diceperin, otomatis mau pasang per manapun itu pasti ada bantingan keras, kecuali kalau teman-teman pasangnya dengan suspensi yang air suspensi, jadi agak empuk. Tapi jangan pasang yang kaleng-kalengan, artinya jangan yang aftermarket yang harga di bawah 30 juta. Lebih safety-nya memang kalau air sus itu ya dengan angka yang sampai 60-50 juta lah safety untuk dipakai harian. Tapi kalau misalkan yang harga 30 juta itu memang lebih cocoknya untuk ya kontes-kontesan lah. Jadi biar lebih merayap mobilnya. Oke, ada strip view juga di bagian atapnya sudah kita pasang, dan di sini lampu di bagian belakang tetap kita pertahankan originalnya. Originalnya juga keren banget karena di sini ada aerodinamikanya tuh. Jadi kalau misalkan untuk Vios Gen 3 generasi ketiga 2015 ini dia nggak kuno-kuno banget lah, kecuali kalau berbeda dengan tahun di 2000-2005an lah. Tapi rata-rata juga mobil kalau di zaman sekarang di tahun 2023 semakin tua mobil itu kadang-kadang semakin klasik dan harganya juga semakin tinggi. Oke, dan di sini ada trunk lid di bagian belakang ya. Kita pasang senada bagaimana ada di bagian depannya, ada kamera mundur juga, dan ada dudukan plat nomor, dan body kit di bagian belakang kita pasangnya dengan Rev 68. Oke, dan di sini full semuanya kita berikan dengan warna hitam. Tadinya di sini kemarin sudah kita cat dengan warna merah, hanya beliau ya memang namanya selera berbeda-beda. Ada orang yang minta dikasih dengan warna silver untuk di bagian sirip-siripnya, ya kan, ada dengan warna merah, ada juga pernah dulu warna ungu dan warna biru. Tapi ini beliau minta dipasangkan dengan semuanya dicat dengan warna hitam. Tapi keren juga sih. Ini namanya Vios Ioniq. Exhaust sudah bawa muffler. Ini kita pasang dengan suara yang agak sedikit menggelegar. Tapi kalau Matic sih memang dia nggak begitu keluar kayak yang manual ya. Kalau yang manual itu gasnya itu bisa di apa istilahnya itu, bisa dikocok lah. Kuplingnya ditekan bisa dikocok berkali-kali. Tapi kalau misalkan Matic dia cuma datar aja suaranya. Tapi oke sih, keren ya. Nah ini di bagian samping sebelah kirinya sudah kita bikin konsepnya sama bagaimana ada di sebelah kanan tadi. Oke, dan sekarang coba kita bahas di bagian dalam ada yang menarik dari mobil ini. Coba kita lihat. Nah, ketika saya bilang ada yang menarik, pasti teman-teman penasaran. Apa yang menarik itu? Ini dia. Set. Nah, ini mobil ini sudah kita pasangkan dengan sunroof. Sunroofnya yang kita pasang yang baru, dan ini yang bentuknya yang model tipe L. Jadi cocok banget kalau misalkan teman-teman yang ya ada wacana untuk kampanye di tahun 2024 ini, sudah cocok banget untuk memakai mobil yang sudah ada sunroof seperti gini. Jadi dia sunroofnya dia sudah ada tirainya juga. Nah, jadi kita tutup. Dia cukup sekali pencet saja teman-teman ya. Jadi nggak harus berkali-kali. Ada yang sebagian sunroof itu yang harus dipencet berulang-ulang baru sunroofnya terbuka dan tertutup. Ini cukup sekali tekan saja dia langsung terbuka dan tertutup. Oke. Nah, ini ada tirainya. Nah, kalau misalkan panas banget di siang hari bisa ditutup. Cara menutupnya dia cara membukanya dan cara menutupnya dia ditekan dulu. Set, ditekan ke atas baru dilepas gini tuh. Cara nutupnya juga sama, dia langsung dilepas saja. Keren kan? Nah, di sini untuk di konsep ini teman-teman semuanya sudah, terutama untuk di bagian jok. Hanya kalau misalkan untuk tipe Matic Vios 5 ini dia untuk door trimnya dia memang sudah original, sudah memang bawaan dari pabrikannya sendiri. Ini bukan cat-catan, ini semuanya warna originalnya ya, warna golden bead.
di bagian door trim dan juga di bagian pilarnya. Dan kemudian di sini untuk di bagian central locknya dia memang sudah bawaan dari barunya, jadi bukan customan, sama kayak seperti saya jelaskan tadi di bagian Spiori Track-nya itu sudah original dari bawaannya. Kecuali di bagian setirnya di sini udah kita ganti, kita pasang yang punyanya Toyota Yaris ya, Toyota Yaris Hikers. Di sini ada warna chrome-nya dan ada tombol volume untuk membesar dan mengecilkan. Nah, di sini kita pasang juga dengan double din yang 10 in dan dia sudah ada Android. Ini kurang lebih hampir sama juga kemarin yang saya jual satu unit yang saya kirim ke Bogor warna merah candy. Hanya itu sudah ada sound system, subwoofer dan power. Kalau ini kita pasang hanya sebagai aksesoris saja, tapi dia tetap aktif ya, tetap mengeluarkan suara. Dan ini matic. Oke, kalau matic dia transmisinya dia hanya seperti ini saja ya. Dia tidak ada coupling, jadi hanya salam satu pedal biasanya. Konsol boxnya juga sudah bawaan dari baru, kecuali di bagian joknya di sini sudah kita kupas yang lama dan kita custom, kita berikan warna senada bagaimana yang ada di bagian door trim dan dashboardnya. Oke, di sini kita berikan jahitan mengotak di bagian punggung belakang dan bawah, dan di sini kita kasih dengan list warna putih di bagian sampingnya. Untuk jok di bagian belakang juga sama, kita berikan senada bagaimana yang ada di bagian depannya. Oke, karpet dasar dan juga karpetnya sudah kita pasang dengan karpet karet dan juga karpet mie di bagian atasnya, dan ke bagian belakang juga sama. Dan di sini mobil ini sudah kita pasangkan juga dengan start top engine button keyless. Hanya bagi teman-teman yang belum paham dan belum bisa menggunakan start top engine button keyless ini dia teman-teman, kalau misalkan cara mengoperasikannya. Jadi begitu kita masuk ke dalam, kalau misalkan tombol di bagian engine start ini belum nyala dengan warna biru, itu jangan langsung ditekan. Artinya kita harus tekan tombol buka dulu supaya dia nyala dengan warna biru di bagian lampu illuminatinya di bagian samping. Dan ketika dia sudah nyala itu harus ditunggu dulu minimal beberapa detik lah ya, 3 atau 4 detik, sehingga semuanya sudah normal di bagian kelistrikannya, baru ditekan tombol engine start-nya. Jangan buru-buru ditekan, karena kelemahan engine start ini kalau misalkan teman-teman langsung tekan dia, ketika listriknya belum sempurna semuanya, maka nanti akan nempel di bagian dinamo starternya. Kalau misalkan dia sudah nempel, itu agak mengeluarkan asap, dia itu nggak bisa berhenti kecuali teman-teman hanya mencabut akinya ya. Akinya dicabut, sesudah dicabut dinamo starternya diketuk-ketuk dulu, habis itu baru dipasangkan lagi akinya. Itu kelemahan dari dinamo starter engine button keyless ini. Kalau misalkan menurut saya sih lebih bagus teman-teman ya jangan dipasang, mending pakai yang manual saja. Tapi kalau misalkan teman-teman hobi bisa mengendalikannya ya apa boleh buat. Oke, nah, kita buka lagi sunroofnya. Hanya itu saran saja, jadi saya itu nggak selalu ini bagus, ini bagus, ini bagus, enggak. Kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek saya bilang jelek, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Kita lihat di bagian mesinnya yuk. Paket Ioniq 2015 kita kirim ke Makassar. Mesinnya ya malah kebuka di bagian bagasi belakang gue, aduh. Nah teman-teman, kita lihat di bagian mesinnya ya. Ini bekas ekstraksi 1500 cc. Nih di bagian mesinnya semuanya sudah kita tune up dan sudah kita gurah di bagian air radiator, di bagian oli yang lama sudah kita ganti dengan oli yang baru ya. Nah, dan kemudian di sini kayak seperti engine mounting, dia kalau di Bluebird itu sudah pasti per 50.000 itu engine mountingnya pasti diganti. Engine mounting itu ada 3 biji kalau untuk di Vios Limo yang 1500 cc ini. Di bagian atas satu, di bagian sebelah kiri di buah aki satu, dan di bagian bawah juga ada satu lagi. Jadi ada 3. Kalau misalkan ini kalau sudah jelek dia pasti muncul getaran di bagian kap mesin dan yang ada di bagian pintu dan segala sampai ke dalam kabin. Dia terjadi getaran. Kalau di bagian bawah aki, jadi kalau misalkan engine mountingnya sudah jelek, dia juga sama mengeluarkan, hanya getarannya tidak dari luar tapi getarannya ada di bagian dalam, terutama di bagian setir. Jadi kalau misalkan engine mountingnya sudah kena, karet bosnya itu sudah jelek, dia di saat kita gas memasukkan gigi akan terjadi getaran untuk ke dalam kabin dan ke bagian setirnya. Intinya nggak enak lah untuk kita bawa. Kalau ini senyap banget, semuanya sudah kita ganti dan sudah kita perbaiki bila ada di bagian part-part yang sudah haus dan sudah tidak layak pakai. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Nah, jika teman-teman berminat unit seperti gini, mau pesen bisa banget di Autonet 88. Jadi kita itu melayani pembelian online seluruh Indonesia. Ini juga kurang lebih belinya secara online. Hanya kemarin ada sanak saudara saja yang di sini setelah booking, hanya beliau ngecek saja bener nggak di sini ada jual mobil Vios Limo. Hanya beliau cuma ngecek saja benar dengan plat nomor B1940 WBI ya.
Nah, setelah itu beliau langsung melakukan pelunasan dan suratnya sekarang sudah ready semuanya. Ini insya Allah besok kita kirim ke Makassar ya, sesuai jadwal ekspedisi kapal. Karena kalau misalkan keluar daerah itu kita harus menunggu jadwal kapal yang bersandar di Tanjung Priok dulu supaya bisa kita muat dan langsung kita berangkatkan ke Makassar. Oke, jika teman-teman pengen beli gampang banget, tinggal masukkan DP 5 juta rupiah sebagai booking tanda jadi, kemudian kirim foto KTP untuk SPK pemilik pemesan kendaraan, lalu nanti akan kita pilihkan unit sesuai kriteria teman-teman ya. Nanti setelah itu baru kita tune up. Nah, itu juga udah sold satu lagi, itu lagi kita cek, lagi kita pasang aki, kita analisa dulu apa-apa saja PR-nya, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Nanti baru kita tune up di bengkel, nanti baru kita analisa lagi apa-apa saja yang harus diganti dan di tune up seperti itu. Jadi nggak langsung ambil ada yang booking ya kan, kita ambil dan kita servis, enggak. Kita analisa dulu, kita pilih dulu mana mobil-mobil yang minim PR. Tentunya semuanya kalau untuk membeli online kita pilih semua yang terbaik lah, dan mobilnya juga yang prima. Oke, seperti itu tadi, masukkan DP 5 juta rupiah, kirimkan foto KTP. Setelah beres di tune up, baru teman-teman masukkan biaya upgrade tuh. Udah selesai upgrade seperti ini, baru teman-teman pelunasan dan baru diperbolehkan unitnya kita kirim ataupun diambil ke pool. Jadi tidak boleh di kita itu mobil pembayaran COD. Jadi tidak diperbolehkan oleh PT Bluebird ya, karena itu kan perusahaan besar. Jadi unit lunas dulu, selesai dulu untuk bagian administrasinya, baru mobil diperbolehkan keluar pool. Dan di Bluebird Palmerah memang teman-teman banyak banget yang nanyain, Om boleh kredit nggak katanya. Kalau di kita sih teman-teman lebih memprioritaskan ke teman-teman yang pembeli cash ya, dan kita di sini tidak melayani untuk pembelian kredit. Jadi kalau misalkan di pool Bluebird, khusus di Bluebird Palmerah, kita hanya pembelian cash saja ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu kita membahas Vios Limo Gen 3 2015 ini yang Matic. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru terupdate dari kami Auto Palapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto Palapan. Mantap, ciao, jos.